Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razaqna ilman nafi'a waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin wan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita baca ya. Kalau kemarin ini kita baca kitab. Kalau kemarin hanya semacam motivasi, sugesti bahwa kita mencari ilmu tetap harus fokus pada ya. Jadi minta ilmu sebenarnya tetap standar akan merempuk sesuatu, tidak mesti ilmu adalah fokus ya. Ini udah tambang tujuan, fokus buhana ya. Ini udah baca mukadimah ya, mukadimah kitab Tuhfah Al-Mu'taz karya Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Jadi kemarin kita udah arahkan mau tidak mau hidup mapan, artinya sesuatu apapun yang sedang kita tekuni, kita pelajari akan kesampaian tujuan di saat kita fokus tujuan. Dari mana fokus? Nah, jadi dia pernah gure simak, dengar, nampung, catat, tulis. Itu akan terjiwai dengan sendirinya di saat kita fokus tujuan. Nah, ini udah galon. Yang hana buku tujuan, kau isan tidur haju bangkam Melayu buat kata. Kau dengar, bahkan dengar nyaman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari pertama, muqaddimatul kitab. Muqaddimatul kitab. Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Ya. Wa khassa hadhihi al-ummata bi awdahiha ahkaman wa hijajan wa hadahum ila ma atharahum bihi ala man siwahum min tamhidil usuli wal furu'i wa tahriril mutuni wasyuruhi litustantaja minha al-awi satu istintajan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi mayyazahu Allahu ala khawasi rusulihi mu'jizatan wa khasa'isa wa mi'raja. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhi fatamu a'da'ad-din al-qawim an ayyulhiqu bi syai'in min maqasidihi aw mubadihi syubhatan aw i'wijajan. Salatan wa salaman da'imaini bidawami judihi alladhi la yazalu hatta lan tajjajan. Cukup di situ. Okey, sebagai mukadimah. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi setiap penulisan kitab atau karya tulis ya, yang pun karya tulis yang ke kitab-kitab ya, persoalan-persoalan pokok yang merupakan ilmu, tetap para ulama, para musannif tetap memulai dengan bismillah. Pakai mulai dari bismillah. Nyan na papademu alasan. Di antara alasan yang pertama ya nunggu saipun. Nah hadis Rasulullah kebuka kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Baru yang lain ajdam, baru yang lain apa? Pumuminan qalilul barakah. Jadi dasar berarti nah hadis Rasulullah
berbicara tetap gepegah menotip-tip perkara yang dibalin, sesuatu yang dianggap penting dalam agama, sesuatu yang bernilai, bukan persoalan-persoalan yang hina, bukan persoalan-persoalan safasifil umur. Jadi tetap nyan disunatkan untuk membaca bismillah. Jadi inti nah hukum bismillah hasil tergantung dulu. Ya, untuk bahkan nah yang jadi bismillah wajib. Nah yang menjadi bismillah untuk haram, nah menjadi bismillah untuk makruh. Di mana nuduknya, di mana posisinya. Ya, tapi yang jelas pada persoalan-persoalan yang yang dibalin, yang dianggap penting dalam syariat, itu dianjurkan membaca bismillah. Bahkan punya konsekuensi. Apa konsekuensi? Menyahanaga awali dengan bismillah akan kurang barakahnya engkau haji. Ya, makanya engkau haji mana kena ya but. Nah, baca bismillah. Maka ya butnya sesuatu yang bernilai dalam agama, bahkan dianjurkan. Bahkan nah nilai-nilai yang luar biasa dari perbuatan yang lain. Bahkan nanti yang haram baca bismillah. Sama lagi hukum-hukum yang lain. Nah haram, nah boleh, nah tidak boleh. Yang ke bisa haram, jangan ajarkan, nah makruh. Ya, bahkan ada wajib. Ya. Jadi, untuk nah penjelasannya. Ya, bab ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim pada pertemuan selanjutnya ada penjelasan kalau kita ini. Jadi bab bicara huruf jar, ya. Jadi apakah itu asliyah atau zaidahnya? Ke depan nanti akan ada penjelasan. Ya. Jadi kalimat ismi diambil dari apa? Ya, usmui, wasmon. Nanti ke depan akan ada penjelasan. Begitu juga dengan Allah. Ya, dengan lafaz Allah, dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim, itu semua nanti ada penjelasan. Ya, anak perlu tahu raino. Yang Kusaipul nanti ada jadi bab faedah bati lil isti'anah lil musahabah atau lil mulabasah. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya ada penjelasan. Ya. Ya, jadi setelah musannif membaca bismillah atau tulis bismillah beno, mulai dengan bismillah beno, kemudian selanjutnya lanjutkan dengan alhamdulillah. Jadi buno alasan bismillah buno nah hadis Nabi. Kemudian memang di sampingnya ikuti berarti Al-Qur'an karena surah Al-Fatihah diawali dengan bismillah kemudian baru alhamdulillah. Jadi musannif tetapnya. Berarti bismillah mulai dengan alhamdulillah. Ya. Kemudian memang ada ulama-ulama memandung tetap ada ditulis karangan, tulis kitab beliau bismillah alhamdulillah. Ya. Sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwa dalam penulisan kitab tetap bismillah alhamdulillah. Alhamdulillah punya enggak landasan pijakan sumber? Ada. Ya, jadi nasi hadis kepada kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdulillah atau bilhamdilillah atau bilhamda dalam. Ya, jadi yang sama sih bahwa abdar ada sumber, rujukan. Ya, cuma yang terjadi ini pungku haji. Bismillah ge awali bab awal pekerjaan, alhamdulillah ge awali bab awal pekerjaan. Ya, jadi kok bismillah ile pakon alhamdulillah ile. Ya. Mohon haji. Ya, jadi nyoke kerangka keilmuan. Jadi mungkin pada waktu yang sama diucap oleh orang yang sama sekali ucap dua hal yang berbeda. Maka kerangka ilmiah haji itu ada ibtidak hakiki, ada ibtidak idafi. Ya, ini. Jadi bismillah ibtidak tapi ibtidak hakiki karena diawali ba'fur. Ya. Alhamdulillah, bismillah ibtidak juga tapi idafi. Ya, setelah bismillah, maka dalam konteks keilmuan ada istilah ibtidak urfi. Secara urfi, ya, secara pengistilahan, ya, jadi istilahnya ibtidak urfi, ibtidak asil. Ya, karena tidak mungkin kapasitas kita manusia
kita sendiri mengucapkan dua yang berbeda pada waktu yang sah. Ya, yang menyokong wajib mustahil. Ya, tidak mungkin. Ya. Alhamdulillah. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah. Ya. Siapa itu Allah? Alladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Itu Allahnya alladzi yang telah menjadikan, ianya alladzi bagi tiap-tiap umat aturan, syir'atan aturan, wa minhaja dan petunjuk. Ya. Jadi Allah dijadikan tiap-tiap umat. Karena sebelum dia kena umat-umat lain. Ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi-Nabi yang lain. Jadi ternyata setiap umat itu punya aturan, punya petunjuk, punya kanun, punya aturan main. Ya, nah aturan roji. Nah podoman dia laudit. Maka tungku ihsan. Anjir alergi dengan birokrasi tungku ihsan. Ini mantan diisyaratkan bahwa alergi adalah kebutuhan. Biar kita selamat. Mampakah titip umat na aturan? Karena umatnya berbeda-beda. Nah umat berarti lagi pegah yang ka sisi raya, nah yang sisi ubud. Nah urung pada raya-raya, nah urung di tengah raya, di tengah ubud. Han ubud ha raya. Nah yang betul-betul ubud. Bahkan ada keindahan, warna-warni kehidupan lagi yang kada pegah likut yang nak keindahan. Ya, jadi birokrasi yang kuih sana, teruk mati nah birokrasinya. Kita jadi mati kena aturan to yang temano, to yang temiyu. Nah, tungku imum, toy ablo kafan dia kata itu ada aturan. Jadi juknis. Kalau bahasa birokrasi ada juknis, ada juklak. Jadi ada tata cara bagaimana melaksanakannya. Ada aturannya, ada SOP, ada tor kegiatan. Bicara agama, ya, jadi setiap agamanya na aturan. Ya, na petunjuk, na jalan, na tata cara. Bagaimana menjalankan agama, bagaimana menjalankan kehidupan yang sesuai dengan agama. Dan antara satu umat dengan umat yang lain itu berbeda. Maka sebuah berarti komunitas, sebuah organisasi, sebuah kelembagaan ada aturan, ada cara, tata cara untuk katanya menjalankan aturan. Tentu di situ harus ada pemimpin. Ya, maka setiap umat ya hai tuku nabi, rasul. Ya, engkau kalis. Nampak? Munansib, ada dayah, ada pemimpin. Ada sekolah, ada pemimpin. Ada madrasah, ada pemimpin. Ada kampus, ada pemimpin. Ada desa, ada pemimpin. Nah, kecamatan, ada pemimpin tingkat kecamatan. Kabupaten, pemimpin tingkat kabupaten. Bahkan tingkat provinsi, ada pemimpin tingkat provinsi. Bahkan negara, ada pemimpin tingkat negara. Bahkan persatuan negara-negara, ada pemimpin tingkat persatuan tata negara. Maka inan pun tacok nilai-nilai filosofis tungku ihsan. Tayo hanjut alergi je ke pemimpin. Tayo hanjut alergi, tayo na organisasi, na komunitas, na community. Karena itu adalah bahagian dari kehidupan. Ungku haji uman ilung kutim yan organisasinya tapi ilung kedua mia kelung hang kutim. Mati dia nak tehat ungku. Karena kedua tetap siro. Bate berarti ka tungku sepul kedua gitu yo menyajut di bawah kan atau samping kan. Yang hanjut berarti sama lagi gak? Kan? Pakon hanjalan hanjalan aturan. Maka indah ketika kita melihat bahwa setiap community, organisasi, kelembagaan, apapun itu butuh kepada pemimpin untuk menjalankan aturan. Ente sebuah komunitas, sebuah organisasi, bahkan ini setiap umat ada kanun, ada aturan main, ada petunjuk-petunjuk uji. Bagaimana sampai ke tujuan. Maka tina pemimpin dia ada dongkrak pemimpin, ada bantu pemimpin. Mahanan jalan aturan. Ya, cocok ngaji. Cocok. Indah kan?
Indah ketika kita melihat semua itu ada nilai-nilai positifnya, ada nilai-nilai manfaatnya, bahkan mendongkrak kehidupan. Bukan hanya dia, juga kita. Bahkan yang jadi persoalan ketika pemimpin tidak ada. Ada pemimpin tidak ada aturan, tidak ada kanun, tidak ada pijakan, tidak ada rujukan-rujukan kiban cara ada kerja. Ini masalah. Maka birokrasi membuat kita hidup jadi mudah. Dengan raya-raya dia mengeluh dengan birokrasi. Bahkan ketika tidak ada birokrasi, kita harus berpikir, nyok kiban cara. Jadi baik dalam kehidupan kita, bernegara, berbangsa, dalam perkampungan, bahkan dalam sebuah community, aturan, ADRT, itu adalah penting. Dan untuk menjalankan itu, tentu harus ada pemimpin. Maka hana cara tungku pandangan dia ke pemimpin mereng-mereng. Ya hana betul tungku nafsu mendung. Nah, jadi artinya setiap umat itu ada rasul, pembawa risalah. Ya, tungku. Berangkat dari nanda analogi, kah tungku haji tengok, terayu. Pakat gabung organisasi, kecuali organisasi hana jelah, ketem. Kalau tungku haji kata tem. Karena ketua RN di kena ketua ilung buah anggota mendem. Jadi hanale persoalan ilung baik kena organisasinya baik. Orang yang alergi dengan organisasi pada hakikatnya alergi dengan kemajuan. Karena organisasi, karena sebuah kesatuan, karena sebuah persatuan, lewat sebuah kelembagaan. Ilung hangkutiku aturan nangku. Ya urung-urung perlah raga-raga. Karena aturan itu bukan membuat kita hancur. Aturan itu bukan membuat kita binasa. Bahkan aturan itu membuat kita punya keselamatan. Rel, jalan, roll, tidak terarah. Ya, apalagi konteks agama. Jalannya jelas. Ya, jadi punya aturan, punya undang-undang, punya kanun, yaitu syariat. Sehingga dia tidak moho, jelas. Dan dah dapat, pat betul, pat hana betul, pat salah, pat hana salah. Ketika nak rambu-rambu lalu lintas, dia dah depu. Oh ini salah, oh ini tidak salah, oh ini bermasalah. Oh ini salah, ada cara untuk perbaiki. Tapi mihana rambu-rambu yang masalah. Hidup di dalam kegelapan membuat hidup tidak terarah. Maka orang cerdas akan melihat sebuah aturan, sebuah kanun, sebuah undang-undang. Itu bukan menciptakan diji melarat, bahkan membantu untuk bisa jalan sesuai dengan aturan. Ya, angku kali. Beju angku kali. Ini aku nejak hong, nejak angku kali. Hana jalan, nak susah angku kali. Hah? Susah, tapi nak jalan, sesat. Itu mudah. Kenapa? Kata tepu sesat, napat atau tumayang. Makanya gara-gara roh kata sesat kamu mau berarti tiga arah le gurenya bekli lengian ya ibut. Tumayang, yang kajut tobat dengku bekli ulale. Berarti dia harus patuh. Ada orang yang mengarahkan kita untuk selamat bunuh tengut. Ya ina nunggu ina tengut. Na uru ya pugo. Na buge. Justru punya kata mana? Alhamdulillah na uru pugo. Wajib bagi lo. Kalau kita berpikir sehat, tapi dia berpikir kerja bunuh hana muara, ku pun nak pugo long dengan mengakui. Yang kurifki. Maka orang cerdas dia mesti harus hidup maknik ya. Nyawa taget, nyawa tahan aget. Nak urang arahkan ataget berarti alhamdulillah. Walaupun gehon, walaupun fit. Nak urang arahkan berarti untuk hanaget, walaupun itu teman keluarga kita. Masya Allah, pakan giyulung kenan keluar pelan-pelan. Mau? Ya. Maka punya kita agama, punya kita aturan, punya kita petunjuk. Yang berarti bunuh model syariat, model petunjuk. Tentu antara setiap umat berbeda dengan umat yang lain. Ini ada keindahan. Ya. Menanti intri begap sama aku isan. Je, bak sikula je kok muno aturan, bak sikulanya kok muno, bak daya je kok mude, bak daya aja kok muno, bak kampung je kok mude, bak kampungnya kok muno. Berarti hana tuanan roh di dayo. Artinya pakan bak kampungnya ke aturan. Mungkin dia bak kampungnya muno ke aturan, hana sama kampung je, kapasitas je berbeda. Nah, artinya aturan boleh sama, tapi tidak sama pun tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah ketika kita tidak punya
Bahkan ketika getih hantar tim jalan aturan, bahkan tayo tak perlu aturan. Ini yang menjadi masalah. Ya, jadi dari ini aja kepahami. Birokrasi menata, mengarahkan kita lebih terarah. Maka tanya udip birokrasi yang alergi. Tentu bicara birokrasi, bicara organisasi, bicara komunitas. Mereka pegahan ilung hana alergi birokrasi. Tapi mono ilung hai ku abu pada hai ku aja ikula hai ku temu organisasi. Nyang ko nang ku nyang pegah apa ngai tu. Mo. Hah? Bahkan mereka wewe tiro mendeng, tiro atau wewe mendeng sebenarnya tetap punya aturan. Itu konsekuensi logis dalam kehidupan. Makanya yang kada pegah yang ka. Hanya tak pegah ilung kujak boleh dapat oleh punggung ilung berarti nak mengganggu gop. Sebenarnya hanya hana hukum dia hana mengganggu gop, hana hukum hana manfaat ke gop. Karena kita sesungguhnya walaupun kita hanya sekian persen yang sesungguhnya kita. Kan kalian dah jelaskan. Nyong goisan. Kita contoh nak pegah no ilung ro ku, bubut lagi ro ku. Iban ro. Di kita ada orang tua kita. Artinya ada beban orang tua tayo yang perlu terjaga. Di kita ada agama kita. Tio nak kewajiban yang mesti keberadaan tayo harus ada bubut agama. Tio udiklah masyarakat. Di kita ada beban masyarakat kita. Tio bernegara di negara di kita ada beban daripada negara kita. Tio mengon bahkan aku Saiful, kak di kita ada beban dari teman kita begaduh minta ia pre tapi 3 balik. Nyo berarti urangnya ku Saiful kerja bangunan nak rezeki 200 lebih. Setengah je agak yang ku haji. Tapi aku jadi iron bayu. Ya, kedua yo dah rezeki. Nyo lung bayu nak pupu yang hut paju. Itu baru kita. Makin dengan tu karayu ku haji kampung keluarga, di kita ada beban isteri ki. Dan nanti kebalikan ini. Bagi fikir bebalako yang nak boleh 20 biji nunggu. Ha? Udah mau tangga aja mujur-mujur. Jadi ketika semakin banyak penghidupan dan kehidupan jam terbang yang kita masuk, sehingga di kita bahkan menyatakan kita adalah kita ketika kita terrealisasi kehidupan kena BO, itulah kita. Makanya tunggu Saiful, orang yang jam terbang tinggi, kita mang gede, wawasan luar, yang orang untuk umbung-umbung walaupun nah nak trade. Betul lagi kita pegah yang kagaan hire hat, tapi dia kita mau dunia hire dia benar hire kayan, tapi na 250 juta ro lebih hire daripada kayan. Menanti kayan hana hire hana prestasi, dia gemuan geluk gede, bangai lu, tapi na yang lebih bangai daripada lu, mantap semangat ke. Makanya menanti yang kaya-kaya, mesti tinggal ini kampung ke yang kaya dah. Menang tebin birun dia nampak kaya-kaya. Sadar berarti saya kaya tapi banyak yang lebih kaya. Menanti dia kerja mesti fikir dong kuih san ngatin ngayan. Ngayan mak analing kuih san, ya analing contoh bang rempok berarti nak urang leblah bulan atau leblah uro dalam kandungan kami kaya. Adi semangat. Maka membuka pola mata, pikiran, bahkan menciptakan wawasan, jaringan, membuat kehidupan kita lebih terarah. Membuat kita lebih sadar. Bagi ulil albab dengku, yang nak pikiran, yang nak analisa, yang nak tafakur, yang nak tahammul, seperti apa kehidupan. Tapi miagong, degerung, loading, tapuah nak. Ada cara dengku. Ya, oke. Wa khassa, dan mengkhususkan ya Allah akan ini umat dengan lebih jelas, lebih jelasnya bunuh aturan pun akan sebagai hukum dan hujjah. Jadi dibandingkan dengan umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad lebih jelas dari segi aturan, dari segi petunjuk lebih jelas. Ya, makanya dia nak Al-Quran, bahkan sunnah Rasulullah, bahkan nilai-nilai jauh lebih tinggi, lebih logis. Bahkan karena tayo nabi terakhir tayo umat terakhir, tentu semua yang pernah awal berarti serap kena mendung. Ya, bagi pertama ngembu terakhir tunggu haji, bu terakhir bertahan apa nale. Buawai ke jamin na. Ya. Tapi nasi potensi 3 go, pas kabeh jamin bu cukup jai paju, tapi bisa hana bisa lebih. Ya, jadi nabi terakhir, dia umat terakhir.
terrefleksi kehidupan nabi-nabi sebelumnya. Maka nilai aturan, kanun, petunjuk, syariat jauh lebih high, lebih tercover. Karena terakhir penutup. Lagi penceramah tu, Cuk. Ya, penceramah terakhir. Terakhir kan penceramah kan? Nah, benda yang lain Pak Geci, Dungku Imung, kata-kata sambutan, protokol segala mian punah, walaupun ia tak Pak Camat, Pak Bupati, bahkan Presiden, kata-kata sambutan. Anda je berapa bayang-bayang Haji? Pakat? Kan acara inti. Berarti umat terakhirnya sebenarnya acara inti. Ya. Jadi artinya kualitas umat-umat Nabi Muhammad secara kuantiti ini jauh lebih tinggi. Ya. Jadi kehidupan berarti umat terakhir terrefleksi perjalanan umat-umat sebelumnya. Ya. Kemudian wahadahum ila ma atharahum, dan telah menunjuki ianya Allah akan mereka kepada barang yang atharahum. Athar kan mempengaruhi, artinya melebihkan. Ya Allah akan mereka apa tu? Bihi. Ya, dengan nyama alaman siwahu, ada siman selain mereka. Dibanding umat-umat selain daripada umat ayahnya lebih. Dari segi Nabi lebih tentu lagi contoh anak orang kaya Ang Haji. Bubangai-bangai orang kaya tetap anak itu baca-baca hihi kaya ya. Adik anak idiot angku taipul, cikgu anak orang kaya angku taipul. Tapi dia idiot. Tapi lebih ganteng ji dengan ketimbang angku taipul tidak kaya ya. Ya. Ya bukan. Cikgu kampung anak ini idiot. Ya Haji orang jelas. Orang yang punya pengaruh besar, dia tak tentang mehi ke dia ji. Padahal mana 2 tambah 2 17 bukan? Ya. Jadi umat Nabi Muhammad walaupun ketik-ketik mana, kecil-kecil, kecil termasuk dari segi fisik, postur, kecil dari segi umum dan trait, tapi kuantiti jauh lebih tinggi. Pakat, kan ada Nabi tanya, Nabi penghulu segala rasul. Ya, jadi sisi yang lain harus bersyukur. Ya. Jadi antara umat-umat sebelum Nabi tanya dengan posisi kita Nabi kita arti umat terakhir itu ada keunggulan kompetitif yang melebihi daripada nabi-nabi umat-umat sebelumnya. Nyampak dungku. Dari min tamhidil usuli wal furu'i, dari dasar-dasar atau pokok-pokok agama. Ya, pokok-pokok dasar-dasar usul dan furu'. Jadi ada keistimewaan khusus. Memang dasar semuanya berarti dari nabi-nabi awal adalah agama tauhid. Tetap Allah itu esa, tetap sama dengan dia. Tapi nilai dasar-dasar pijakan, dasar-dasar agama, dan cabang-cabang agama, jauh lebih mantap pada masa umat terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Pula, wa tahriri al-mutun, dan penulisan matan-matan. Ya, penulisan kitab ji. Ya, wat punya ulam, wasyuruhi, dan syarah-syarah. Ada kita buat syarah-syarah kitab, syarah-syarah penjelasan nanti namatan untuk menjelaskan masalah hukum. Ya, jadi anda yang buat lamatan lebih singkat, nak buat dalam syarah. Ya, untuk apa ada syarah? Litustantaja, untuk menuntut keluar. Artinya untuk mengeluarkan pemahaman, penjelasan. Minha, daripada bunuh syarah-syarah bunuh al-awisatu, akan yang sulit-sulit. Karena di dalam kanun, dalam aturan, dalam agama, dalam hukum, itu ada yang sukar-sukar, ada yang sulit-sulit. Maka perlu syarahan yang sulit menjadi mudah. Bek dah pegah hukumnya tadi, hukum Allah, bek dah pegah syariat mentong. Engku kali. Urung pegah apa mentong. Nak pegah apa 2 minit berarti mana benar pun syarah. Dia kata agak-agak berarti itu ubud bah. Cuknya, pura pegah benar. Kayu dia mana kira-kira bangai benar urung duk samping yang cara. Maka tidak ada cerita. Agama tetap menuntut kita yang harus dekat, harus merapat dengan uru-uru yang
cara hal-hal yang hana mufhum na pun jelas. Yung ko ji ka ka bangai tamungan tapi bangai sama dengan sama bangai. Kibanti? Ka bangai mengang jarong sama dengan ka han jarong, ka ti tengah jarong, ti tengah bangai. Ka mayu dia wujud. Sama gitu kaya di. Jadi dia kaya, yang gemungan tapi kaya gemungan, tapi benar gemungan yang lebih anak kaya yang ngatin. Pakon, dia bantu yang ngatin bah. Menanti dia kakatin, beda gemungan tapi ngatin. Gemungan dengan ngatin, tapi benar yang kaya maju gemungan. Pakon, beda tapi ngatin. Payah mu mandu. Mandua. Menanti ini ya agam. Perlu perubahan kehidupan. Yung ka indong ka gatin hana laga alo mung kawin ngon yang gatin hana laga alo. Karele hana muda. Yo. Perlu silang kehidupan dia untuk menciptakan generasi bubereh baju. Maka jim no ka laga pela mi tak fikir keno mengkawin bulaga. Laga. Tapi mi getem tapi hang getem. Mengkawin je hana laga. Pakot tinggal laga dia terus hana laga mo be. Beo. Nyo ke analogi pikiran. Yang pun mandu manusia perlu haya, perlu maju, perlu hebat, perlu ganteng, perlu cantik. Ya. Jadi nya mata udip boleh kaji ke. Jadi harus ada persilangan kehidupan untuk arah kebaikan ini jauh lebih bagus. Yang kuisan. Yang cara kuisan, ngemongon yang ngengon idiot baca gubernur. Itu dah cerdas. Tapi yang lebih cara merosit untuk menambah kapasitas. Oh, ada kamu nambah kapasitas. Purno yang hana jarang. Menanti kehidupan yo. Yang ngasin mengon, yang kaya mengon. Tu bantu yang kaya baju ajik dah bantu yang enggak, yang ngasin. Artinya semua kita bisa sinergik dalam kehidupan. Mia tata caranya. Jadi faedah bunuh. Ya, makanya hanya dapat orang ulama ngurung malin. Cukup membantu karena agama ada yang sukar dan yang sulit kita pahami hai tangkap dengan syarahan-syarahan hanya mencela untuk kitab je bukan untuk kitab penulisan mati ke mata dan kitab meno. Jadi perlu penjelasan yang sukar yang sobah yang muskilat yang sulit-sulitnya akan kesampaian akan itu bit menjadi jelas. Dari tidak bisa dipahami akan menjadi bisa dipahami. Ya. Kata apa yang wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, berarti yang dengar benda ke. Nak play day trip yo dah je pilih. Okey? Okey. Jadi kajitnya sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam ala Muhammad bisalli alaihi wasallam